Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Talk with Ray kali ini, Ray sudah bersama dengan Vitalia Sesa yang biasa dipanggil Sheisha. Harus gitu ya, Beb? Iya, banyak banget tulisan yang Sheisha-nya itu beda. Harusnya gitu. Sheisha. Sheisha gitu. Apa kabar cantik? Alhamdulillah baik juga cantik. Oh, alhamdulillah senang banget aku dengar kamu udah keluar di tanggal Masya Allah. seminggu, kurang lebih seminggu yang lalu ya. Kurang lebih ya, semingguan deh, 2 minggu ya, hampir mau 2 minggu. Jadi kenapa aku undang Vita ke sini karena kita sama-sama syuting bareng di salah satu stasiun TV, habis jadi bintang tamu bareng. Dan terus di Pondok Bambu pun kita berkenalan, yang tadinya nggak kenal sekarang jadi temenan dan punya rasa sama lah, punya rasa betul. sama-sama Udah pernah ngerasain pernah ngerasa namanya di masalah hukum dan juga sama-sama dibicarakan di media gitu Iya, kan. betul. Jadi kita saling support lah ya di dalam itu. Sama juga dengan Luna, kita di dalam dengan Lucinta Luna juga saling support gitu dan saling menguatkan, dan alhamdulillah sekarang Vita udah bebas. Bagaimana untuk first of all aku tanya bagaimana perasaannya pada saat kamu dibuka gerbang set gitu kan, kamu bebas, tanda tangan, sidik jari dan lain-lain. Itu udah nggak tahu dia yang pas sudah dipanggil, dituain gitu ya kan, gitu rasanya tuh udah deg-degan. Karena aku pindah ke Tangerang, jadi udah bukan kayak di Pondok Bambu, nggak bon bebas gitu. Bukan begitu ya, jadi gimana? Jadi dituain aja, disuruh ke register gitu, namanya dituain satu-satu, disuruh ke register. Itu udah dak-dikduk dari 2 minggu sebelum aku bebas nih. Kan tuh udah katanya udah ada gosip asimilasi diperpanjang ya kan. Itu udah deg-degan, tapi kok rasanya kalau tahu kita mau bebas gitu, itu kayaknya lama banget waktu ya, kayak campur aduk gitu loh, deg-degannya apanya kayak gitu deh. Berarti totally kamu menjalani berapa bulan tuh? 11 bulan kan. 11 bulan yang di Polda kamu seminggu ya kan? Di Polda aku seminggu, di Pondok Bambu aku 10 bulan, sebulannya lagi di Tangerang. Di Tangerang, oke. Jadi kita walaupun sama-sama di Polda, kita di Polda nggak pernah ketemu karena beda gedung ya, Say. Kalau gedung narkoba beda dan gedung krimbum beda, krimbum khusus beda gedung. Jadi benar-benar nggak kenal sama sekali. Pas di Pondok Bambu, tahulah, hai gitu kan, kayak sehat. Nah, barulah di sini kita benar-benar intens ngobrolnya gitu. Dan aku juga sekarang nih ya, semenjak kita udah pernah sekolah gitu ya, sekolah ilmu ikhlas dan ilmu sabar gitu ya, pada saat kemarin kita di dalam, akhirnya aku merasa teman-teman selebritis yang punya masalah hukum, jadi kayak pengen support mereka juga gitu. Betul. Walaupun istilah di satu sisi dia punya masalah dan mungkin punya ada salahnya, tapi aku kayak pengen besuk, pengen ngasih makanan, karena kita tahu banget di dalam itu keadaannya seperti apa. Iya, betul. Terus cerita sedikit, tarik sedikit ke belakang, kan pada saat kamu ditangkap itu kan sama pacar ya, Beb ya? Pacar? Iya. Sekarang tapi masih sama pacar kamu? Rahasia dong. Rahasia ya dong. Tapi pada saat itu statusnya pacar ya, Beb? Iya, statusnya pacar. Statusnya pacar gitu. Jadi kamu ditanya nih, Vita lagi gak mau terlalu terbuka, kan masih baru banget ya. Masih ya. Terus kedepannya kamu mau ngapain nih, rencana planning kamu ke depan? Planning aku ke depan terutama ya lebih banyak kumpul sama anak-anak, sama keluarga, nyokap. Karena kan kemarin-kemarin sebelum ketangkep, aku lebih banyak waktu sama teman-teman gitu ya kan, jalan-jalan sama teman-teman. Bahkan sama pacarku aja juga jarang jalan, lebih ke teman-teman gitu loh. Jadi hikmah apa yang diambil, Ya, yang bisa didapat? hikmah yang aku dapat tuh banyak banget, hikmah yang dipetik ya, yang nggak bisa aku ungkapkan lah. Cukup aku simpan dalam hati, tapi aku bersyukur juga karena menurut aku ini bukan apes atau kata orang ya kan, apes atau apa segala macam, nggak ada itu apes kalau menurut aku. Cuma memang Allah lebih sayang sama kita ditegur. Iya, biar lebih deket ya. Betul. Dan aku juga baru tahu ternyata kamu udah punya 2 anak yang lucu-lucu, yang udah remaja, cantik-cantik pula. Itu aku nggak nyangka banget. Tadi aku pikir siapa ini misteri guest bawa-bawa bunga, ternyata itu anak kamu, Beb. Itu kamu berarti menikah di usia berapa? Aku menikah di usia 20. Tapi karena aku cepat, baru menikah langsung hamil. Iya, langsung hamil. Seminggu atau 2 minggu langsung hamil, positif.
Ya udah 21 aku punya anak lahiran. Anakku makanya 14 tahun kan, aku kan 34 sekarang. Jadi setelah itu kamu hamil lagi ya? Hamil lagi. Pas usia 21 melahirkan, usia 22 hamil lagi. Hamil lagi. Wow, berarti jaraknya dekat. Jadi selang yang pertama 2 bulan di melahirkan, aku itu kamu hamil. Normal ya? Apa? Normal, melahirkannya normal. 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan aku hamil positif. Melahirkannya normal atau sesar? Pertama aku normal, karena kan kata nyokap Fit harus benar-benar ngerasain wanita itu melahirkan normal gitu, biar tahu gimana rasanya seorang ibu gitu loh. Nah yang kedua baru sesar, karena kita nggak kuat ngerasain sakitnya normal. Gitu. Jadi cuma ada 2 ya, cewek-cewek semua? Iya, cewek dua-duanya. Kalau nggak salah kamu juga sebelum ini aktif di DJ ya? Iya, sebelum ketangkap aktif di DJ. Lagi mau ini lagi di DJ ya kan. Kan kemarin kan 2015, cuma aku vakum tuh karena kan aku punya pasangan, dia maksudnya protektif banget ya. Aku syuting nggak boleh, begini nggak boleh gitu deh. Nah, pas sama yang kemarin sih dia orangnya nggak protektif. Dia dukung selama itu positif. Karir ya. udah mulai mau ini lagi. Udah mau mulai naik lagi dan kalau nanti mau nge-DJ lagi nggak? Ada ya kalau misalnya memang ada job DJ, cuma memang aku harus seleksi gitu loh. Dia tuh gimana tempatnya dan aman nggak gitu. Ya. Ada kayak trauma nggak sih kayak misalnya dalam berteman atau apa? Pasti ya trauma, pasti ya. Karena kan Vita ini orangnya selalu terbuka sama orang gitu, cepet terbuka, welcome, nggak pernah mikir buruk tentang orang itu gitu loh. Selalu positive thinking gitu loh. Karena aku nggak pernah mikir buruk sama orang, mau niat jahat aja aku nggak pernah. Jadi aku selalu mikir mereka itu ya positif aja gitu loh. Nah sekarang kita nggak mau kayak gitu lagi, udah cukup berkali-kali gitu loh. Jadi harus benar-benar sih memilih temen. Terus di dalam gimana cerita? Maksudnya teman-teman di dalam itu pada support atau kayak gimana sih? Aku teman-teman di dalam tuh banyak. Beda blok ya pemirsa. Jadi kita di teman-teman di dalam tuh aku banyak banget. Tapi tetap aja di mana kita berada pasti ada aja yang pro dan kontra gitu. Ada aja yang suka sama kita, ada yang enggak. Apalagi ada yang bening-bening gitu. Pasti ada lagi di depan kita main sirik-sirik ya. Di belakang kita tuh gitu ya nggak sih? Apalagi kayak kamu begini kan orang pasti iya gitu ya. Iya kan depan kita manis nih, hai beb, hai say, cantik belakang kita cewek ya say. Iya itu kan sih gila ya. Dan apa sih namanya, berarti kamu terpisah dari keluarga, berarti kangen banget kamu sama anak. Bukan kangen lagi, Insya Allah. Bareng sama anak apa memang? Tadinya aku sama anak-anak, tapi pas aku ketangkep anak-anakku sama nyokap, orang tua. Sekarang akan balik lagi sama kamu, tinggal sama kamu? Masih sama mama dulu, karena kan aku masih baru banget pemulihan. Terus nyokap kan udah urus sekolahnya mereka atau apa. Nah kita biar kata mama ya udah kita fokus dulu kerja gitu loh, karir dulu, biar anak-anak mama kontrol gitu. Karena kan aku percaya banget sama mama gitu. Jadi usia yang ke-34 kan berarti kan belum menikah lagi ya setelah yang sebelumnya? Apa sempat nikah siri, cuma setahun doang sih. Apa mau ada rencana untuk menikah? Kayak mungkin udah capek pastilah setiap wanita kayaknya ingin menikah ya, ingin dapat kehidupan rumah tangga yang baik gitu. Itu pasti impian setiap wanita. Sosok apa ya, dambaan kamu itu kalau cowok tuh seperti apa sih? Dambaan aku nggak muluk-muluk sih. Yang penting aku ngerasa nyaman. Aku nyaman. Aku di hati aku memang feel sama dia dan aku nyaman. Yang penting dia tanggung jawab sama aku aja. Nggak perlu yang dia mewah atau dia seorang yang banyak harta, enggak. Yang penting itu aku nyaman, dia bisa terima aku, anak-anak aku, dan dia ada tanggung jawab. Walaupun nggak banyak, tapi setidaknya dia mengerti lah ada tanggung jawab. Kamu suka nggak sama tipikal cowok yang protektif yang seperti bilang kan? Enggak, aku sih nggak suka yang terlalu protektif banget. Cuma kalau kita cowok itu juga terlalu cuek banget sama kita, berarti kan kita juga mikir cowok kita kan kurang sayang gitu ya. Tapi kalau yang terlalu protektif juga kita nggak suka gitu, nggak nyaman karena gimana? Aduh, udah cukup deh yang protektif. Terus kan sekarang udah udah seminggu lebih ya kamu udah bebas. Banyak kok tuh cowok-cowok yang nge-DM atau kayak Vita udah bebas ya, ketemuan yuk, meet up yuk, kayak gitu. Iya, ya ada lah.
Ada. ada. Terus berarti udah banyak tawaran-tawaran kayak bintang tamu. Iya, gitu-gitu. tawaran bintang tamu ada. Kalau nggak salah kamu pernah nyanyi juga ya? Aku nyanyi, emang nyanyi. Ya? Cuma itu dia dalam entertain aku kan terjun dari 2004, dari 2004. Cuman kadang-kadang Dan udah mau naik ini enggak, lagi. bukan mau naiknya ini pas kesini waktu baru-baru pas entertain yang awal-awal itu aku setiap punya mantan suami pun juga nggak boleh kerja, aku nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh urus rumah tangga aja, jadi di cut deh, terhalang. Gitu. Nah 2011 baru aku mulai lagi entertain. Gitu. Berarti mau cari suami yang nggak overprotective. Dan aku yang nggak terlalu maintain. Kalau orang kan syuting ini, mereka tuh fokus gitu ya kan, ada apa gitu loh. Aku nggak di situ gitu loh. Aku buat itu cuma ya bisa sekali aja gitu. Jadi aku lebih banyak dengan dunia luar sama teman-teman, happy bareng teman-teman. Sama teman-teman ngapain sih? Maksudnya ini kamu kegiatan kamu biasanya ya happy hangout kayak gitu, hangout, maksudnya kayak gitu deh. Clubbing atau dan aku tuh jeleknya sifat kita tuh moodian orangnya, itu yang nggak bagus kan, makanya kita mau rubah gitu. Makanya pokoknya ada hikmah deh, pas di dalam tuh ada hikmahnya banget. Yang tadinya kita semua pengen instan, nah di dalam gimana mau instan coba. Sabar, butuh kesabaran. Itu benar-benar sabarnya kita diuji, ya Allah, masya Allah di Allah. Terus kamu apa kan sekarang lagi gemar TikTok, terus anak-anak sih TikTok, tadinya kan aku punya TikTok, cuma pas baru keluar ini agak-agak gaptek lagi. Jadi udah mau lagi ya, mau eksis lagi ya? Iya, TikTok lagi. Kalau dunia per YouTube-an apa mau bikin channel YouTube gitu? Iya, memang rencana mau, dulu juga ada, cuma mungkin belum ada beberapa ketemu orang yang klop, benar-benar klop ya. Kalau channel itu kira-kira kamu kontennya mau yang seperti apa? Aku nge-gym. Oh, nge-gym. Oh ya, by the way, naik berapa kilo, say? 8 kilo, say. Saya 14 kilo, say. Ya, paling katanya aku nge-gym aja. Nge-gym ya, ada nanti jalan-jalan, tapi nantilah next years ya. Gitu. Jalan-jalan sama ke traveling gitu. Terus sebelumnya kan kamu udah pernah nyanyi, udah kontrak sama label dong? Dulu banget. Tapi itu lagi Vita orang yang kemudian. Tengah jalan kita yang memberhentikan diri. Kenapa? Kan itu kesempatan gak datang 2 kali. Makanya itu, pokoknya susah, Vita tuh orangnya susah diatur. Kemudian itu aja, makanya ya begitu-gitu aja. Jadi orang kalau ngeliat Vita, ini siapa sih, nggak kenal gue, ini siapa sih gitu. Mungkin yang baru terkenal top sekarang ini kayaknya ya karena kan ya karena dia aktif gitu loh. Ya sebenarnya gue yang di dunia entertain gue udah lama gitu loh. Cuma ya akunya nggak aktif aja, nggak apa maintain. Kamu nggak melihat masuk manajemen yang bisa mengelola kamu dengan baik gitu daripada ya itu dulunya tuh aku anggap ya kayak main-main aja, nggak yang aku seriusin kayak gimana gitu loh. Cuma ya itu dia karena aku punya pasangan ya, dan karena aku single sekarang, udah lama single ya akhirnya aku seriusin gitu loh, karena ya paling enak di entertain ya kan. Oh berarti sekarang single? Enggak, bukan, aku udah lama single. Oh udah lama single ya. Berarti sekarang nggak single ya? Sekarang ya apa ya, single apa enggak nih? pengen itu dulu aja, karir dulu aja. Karir dulu aja. Karena kan udah banyak yang kemarin aku di dalam kan banyak banget yang tertunda ya. Jadi pengen cari uang dulu, kerja dulu gitu, buat anak-anak, buat keluarga. Apa sih ini impian kamu untuk anak-anak ke depannya? Pengen jadi anak-anak seperti apa? Impian aku pengen ya setiap orang tua pasti pengen anak-anaknya baik, punya masa depan yang baik, jodoh yang baik. Ya aku harap anak-anak aku baiklah gitu. Anak-anak pada dan seandainya pun mereka di entertain nggak seperti bundanya ya beritanya gitu. Anak-anak pada awal kamu masuk pemberitaan gitu, gimana respon anak-anak? Kan udah besar pasti mereka dari kecil, memang kecil aku jarang kumpul sama mereka, tapi pas sudah besar kan aku sama mereka tuh udah kayak teman ya, kayak sahabat gitu. Dan mereka menerima gitu. Ya, menerima banget. Malah mereka bangga jalan sama bundanya gitu loh, seneng karena mereka lebih tahu ya Vita gimana keseharian Vita. Vita nggak ada menunjukkan sikap negatif ke mereka, enggak. Makanya sampai aku ada kasus kemarin itu mereka sempat shock, kaget. Emang bunda? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan bunda bukan penjahat.
Bunda narkoba, memang Bunda salah gitu, Bunda pemakai, tapi Bunda bukan penjahat, Bunda bukan penipu gitu loh. Bunda juga bukan pengambil hak orang lain, menghalalkan segala cara. Tidak. Betul. Kita juga tidak merugikan orang lain, kita merugikan diri kita sendiri dan nama baik keluarga gitu aja. Memang kita salah, salah banget. Dan memang kan ada potensi direhab juga sebenarnya Iya, ya pada saat itu ya, dengan BB yang minimal gitu kan harusnya. Tapi mungkin udah jalannya ya. Iya, Jadi jalannya. Kita harus ikhlas menerima. ya, disyukuri. Inilah ikhlas sosok yang saja. dewasa, yang bijaksana gitu loh, Insya Allah, ibu. Masya Allah, Insya Yang Allah. mudah-mudahan kedepannya lebih cemerlang lagi masa Amin ya Rabbal depannya, Alamin. karirnya, Kamu juga ya sayangnya. jodohnya. Amin ya Allah. Itu karena kita udah sekolah yang orang nggak bisa samakan dengan sekolah yang lain. Iya, Karena sebenarnya kita harus bersyukur loh iya, gitu karena loh. kita Orang lain tingkatannya itu udah S1, S2, S3. Iya, betul. Kan kalau orang bilang aduh jangan sampai deh. Loh, jangan salah, nggak semua orang di dalam itu mereka jahat. Betul. Itu aku pun merasakan di dalam itu ternyata banyak hal-hal yang mungkin mereka masuk karena mereka nggak ngerti hukum. Iya, betul. Karena mereka mungkin dijebak sama temennya. Betul, Ada juga mereka betul. yang bla bla bla. Jadi bener-bener bukan pemain, bukan niat, nggak ada niat. Banyak yang seperti itu. Jadi kita, makanya aku selalu bilang kalau teman-teman punya rezeki berlebih, Iya. sebaiknya kita Ke sana deh, karena di sana sumbangkan banyak orang-orang yang banget sangat membutuhkan, Betul. janda-janda yang susah ya. Iya betul. Terus aduh banyak deh yang aku kalau ngeliat kehidupan di dalam sih sedih ya. Bersyukur juga kita ya. Aku bersyukur dan sedih juga ngelihat mereka gitu. Ya kasih semangat buat mereka. Aku sih rencananya memang mau besok mereka gitu. Iya, dan kalau kita ya ada berjirim misalnya Amin, amin, makanan, ayo, iya, amin ya Allah, makanan bismillah kita ya. kayak sekedar kayak nasi kotak atau buku-buku untuk kayak agama, pengajian kayak gitu. Dulu aku kalau ada rezeki paling terpikirnya panti asuhan gitu, panti asuhan atau anak jalanan itu juga bagus. Tapi ini ada rekomendasi baru untuk teman-teman yang ingin punya rezeki berlebih. Aku sarankan ya untuk kepada rutan, lapas, seperti itu. Karena mereka orang-orang yang tidak mereka juga kan merdeka. ada yang ibadah juga di situ ya, rajin ibadah kayak gitu. Karena mereka juga kan orang yang tidak merdeka ya. Artinya kemerdekaan mereka dirampas karena mereka sedang menjalani hukum, dan itu sangat direkomendasikan untuk kita sumbangkan juga. Dan mereka nggak seperti yang banyak orang bilang di dalam tuh serem, orang-orangnya wah orangnya beringas preman enggak sih, semua lagi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Betul. Jadi sebenarnya dimanapun itu ada yang jahat, ada yang baiknya gitu kan. Pokoknya di mana kita berpijak, di mana kita berada, pasti ada yang nggak suka dan sukanya sama kita gitu. Iya betul. Jadi nggak melulu di dalam menyeramkan, Oh, di luar aja dimanapun lebih gitu. menyeramkan, Iya. kan? Apalagi Sama dengan aja. sosok kita yang kayak, aduh public figure, terus kita ada di dalam menjadi pusat perhatian, sehingga mungkin ada orang-orang yang kayak nggak nyaman atau nyaman kayak gitu. Tapi aku sih ngerasain, alhamdulillah selama di dalam kita selalu dikelilingi sama orang-orang baik ya. Amin, 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 amin. Termasuk pertemuan aku sama Vita juga. Iya, Insya Allah. Karena kalau mungkin nggak ada kejadian ini, kita nggak bisa bersilaturahmi seperti ini. Iya, betul. Yang penting sukses aja buat kamu karirnya, Amin. keep kontak, Sukses, iya, karena kita sayang. menunggu juga Luna pulang, Iya, gitu iya, kan. iya. Nanti kita janjian lah untuk ketemu. Aku biasa sering ketemu Luna di dalam kan, sering ketemu, sering ngobrol kayak gitu-gitu. Iya, nanti kita bertemu ya, kita keep kontak ya. Ingin banget Oke, ketemu, keep in karena touch. aku jarang ketemu kamu pada saat itu kan, memang susah ya karena beda blok Betul, juga. kita gitu. beda blok. Dan kamu juga sibuk dengan kegiatan kamu, aku dengan kegiatan aku di sana. Sukses terus, sehat, Amin, jaga amin. kesehatan. Sukses Mudah-mudahan juga. pandemi ini juga berakhir. Amin, ya supaya Allah. Amin, kita ya Rabbal bisa Alamin. leluasa lagi ya dalam bekerja gitu. Ya, amin. Semoga ya COVID-19 ini cepat reda dan masyarakat semuanya bisa kembali lagi dengan baik, dengan normal lagi. Gitu. Sekarang, oh ya, sama satu lagi aku nanya, teman-teman yang pada saat kamu sering tuh sama teman-teman sebelum masuk. Pokoknya teman-teman nomor satu daripada keluarga. Kemana teman-teman itu pas Ya kamu pada saat di dalam mereka ya kayak ya menghindar? masih ya dia pasti menghindar ya kayak gimana gitu. Tapi ketika Vita bebas lagi, wah. DM semuanya. Tapi pada saat tertentu juga kamu bisa melihat kan? Bisa ada melihat temen mana yang yang- benar-benar teman yang itu kita bisa menilai seseorang itu pada saat kita terpuruk. Betul. Siapa Kena mereka yang musibah yang paling peduli bawah. banget sama kita. Di situ kita bisa menilai.
yang benar-benar baik sama kita. Jadi ada yang pergi, ada yang tetap bertahan gitu ya. Iya, Jadi kita betul. bisa feel Malah sama mereka juga. iya, Ya. betul. Nah, oke, thank you banget. Makasih Rey, sukses terus buat Rey juga. Iya sayang. Jangan mendengarkan omongan-omongan yang tidak Iya, enak, kamu juga biarkan saja. ya. Yang penting kita Tetap tanggung jawab kita dengan berkarya. yang di atas dan Betul. dibuat keluarga. Iya, thank you sayang. Thank you. Sampai Cantik. ketemu lagi di Talk with Rey selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.